Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia dan Singapura akhirnya menandatangani perjanjian ekstradisi yang diupayakan sejak tahun 1998. Perjanjian ekstradisi ini juga akan melengkapi dan menyempurnakan komitmen kedua negara terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Penandatanganan perjanjian ekstradisi ini dilakukan dalam Leaders Retreat, yakni pertemuan tahunan yang dimulai sejak 2016 antara pemimpin kedua negara guna membahas kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Acara ini sebenarnya dijadwalkan digelar 2 tahun lalu, namun dikarenakan pandemi COVID-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan Selasa kemarin di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara menyepakati ekstradisi terhadap pelaku sedikitnya 31 jenis tindak pidana yang telah diatur dalam sistem hukum kedua negara. Perjanjian juga menyepakati pemberlakuan masa retroaktif atau berlaku surut hingga 18 tahun. Perjanjian ini juga secara efektif akan mengantisipasi celah hukum dan muslihat pelaku kejahatan. Misalnya perubahan status kewarganegaraan. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Kedepan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. The extradition treaty will enhance cooperation in combating crime and send a clear positive signal to investors. In addition, we exchanged letters to agree that these 3 agreements will enter into force simultaneously. What remains will be for both countries to complete our domestic processes to ratify and bring the set of agreements into force. Menanti hampir 3 dekade lamanya, pemerintah Indonesia dan Singapura akhirnya menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini menyepakati pemberlakuan masa retroaktif atau berlaku surut hingga 18 tahun terhadap sederet tindak kejahatan termasuk korupsi dan terorisme. Lantas pemirsa, seberapa efektif perjanjian ekstradisi ini ke depan? Telah bergabung bersama kami pengamat hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore Prof. Hikmahanto. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore Prof, terima kasih waktunya untuk sore hari ini. Prof, ini setelah 24 tahun Prof, Indonesia dan Singapura akhirnya resmi menandatangani perjanjian ekstradisi. Hal ini sepertinya disambut baik sekali ya Prof oleh Indonesia, padahal sebelumnya perjanjian ekstradisi ini kan sudah pernah ditandatangani sebelumnya di tahun 2007 ya Prof ya. Tapi belum bisa digunakan karena pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian itu Prof. Nah ini berarti posisinya sama dengan yang sebelumnya Prof. Dengan kata lain perjanjian ini masih belum efektif begitu? Betul, sama. Jadi glorifikasinya terlalu tinggi, ya. Karena 2007 sudah kita buat perjanjian ini. Nah, sekarang dibuat lagi, tapi kan masih belum diratifikasi. Karena harus ada proses ratifikasi. Tadi Perdana Menteri Lee Kuan Yew sudah menyampaikan, ada internal proses yang harus dilakukan. Dan yang kedua, ini yang kita harus ingat. Tadi Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan, set of agreements. Jadi, perjanjian-perjanjian ini harus dalam satu pukulan, semuanya diratifikasi. Sementara pada tahun 2007, kenapa perjanjian ekstradisi itu tidak kunjung diratifikasi? Karena Indonesia, rakyat terutama, tidak setuju dengan perjanjian pertahanan Singapura dengan Indonesia, DCA, untuk tempat latihan militer Singapura. Nah, di situ rakyat marah karena masa buron tukar dengan masalah kedaulatan. Akhirnya Bapak Presiden ketika itu Pak SBY tidak menyerahkan surat Presiden kepada DPR untuk pembahasan ratifikasi dari ekstradisi dan perjanjian pertahanan. Nah, kalau sekarang dimunculkan lagi dan itu harus disampaikan, perjanjian pertahanan yang saya lihat dalam siaran pers itu dikatakan bahwa perjanjian pertahanan 2007 nggak ada bedanya. Nah, sekarang apa bedanya dulu melanggar kedaulatan yang kemudian tidak akan diratifikasi dengan yang sekarang? Berarti apa? Pintar Singapura. Ya. Iya.
Berarti sebenarnya kalau Prof sendiri melihat yang menjadi kendala ini apa, Prof? Dalam Kendala untuk yang mana? Untuk ratifikasi perjanjian ekstradisi ini sendiri, karena ini kan sudah berangsur cukup lama ya, Prof? Ya, sekali lagi kendalanya pada waktu itu karena Singapura minta supaya kalau ada perjanjian ekstradisi yang ditandatangani dan kemudian perjanjian pertahanan, dua-duanya tandem harus diratifikasi. Nah, Indonesia kita nggak setuju dengan perjanjian pertahanan. Artinya apa? Bisa saja perjanjian ekstradisi itu kita ratifikasi tanpa perjanjian pertahanan. Tapi Singapura nggak mau, mereka harus dua-duanya. Karena perjanjian ekstradisi banyak menguntungkan Indonesia, tetapi perjanjian pertahanan banyak menguntungkan Singapura, bahkan lebih banyak, maka rakyat marah. Rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi kendala. Dan wajar menurut saya, kalau misalnya kendala itu yang menjadi permasalahan besar, karena siapapun pemimpin tidak mau menggadaikan kedaulatan ketika rakyat tidak mau kedaulatan mereka digadaikan. Berarti ini kan sebenarnya sedang lagi ada tarik-tarikan kebijakan begitu ya, Prof. Kalau menurut Prof sendiri sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri, Prof? Begini, kalau misalnya sekarang sudah ditandatangani, yang bisa dilakukan adalah kita berharap bahwa DPR tidak meratifikasi 3 perjanjian ini. Karena Singapura saya yakin dia akan minta set of agreements, harus 3-3-nya diratifikasi. Kita bilang enggak. Kalau misalnya mau perjanjian ekstradisi kita ratifikasi. Tapi untuk perjanjian pertahanan tidak diratifikasi karena perlu di amandemen. Kalau perjanjian ekstradisi di amandemen itu kan cuma dari 15 tahun retroaktif menjadi 18 tahun. Sebenarnya untuk menjangkau apa? Mereka-mereka yang terlibat dalam kasus BLBI. BLBI itu 1998 sampai 2002. Kalau 18 tahun dikurangi 2022, katakanlah tahun ini DPR meratifikasi, berapa? Jatuhnya di 2004. Ya, nggak begitu manfaat kalau menurut saya. Nah, jadi DPR sebaiknya mencermati perjanjian, karena orang seperti saya, orang awam ini kan nggak diberi akses untuk melihat isi perjanjiannya. Nah, nanti kalau DPR memang secara formal harus DPR bisa melihat, lalu buat assessment. Kalau misalnya perjanjian fair merugikan Indonesia, karena idenya kan kita kembalikan fair, tapi kan ada dalam ketentuan itu yang saya baca dalam siaran pers, bahwa untuk di wilayah tertentu 0 sampai 37.000 kaki itu masih kita delegasikan, kita berikan seolah-olah gitu ya kepada Singapura untuk mengelola. Lah kalau kayak begitu kan nggak 100% ada di tangan kita. Berarti sebenarnya bisa dibilang negosiasi ini tidak apple to apple begitu kan, Prof? Sangat tidak apple to apple. Lebih banyak Singapura yang mendapat, ya. Maka kalau dalam hukum itu, dalam perjanjian itu, kita harus mencermati detail dari perjanjian. Orang mengatakan the devil is in the detail. Jadi setannya itu ada di masalah detail. Nah, kalau kita main cuman ini perjanjian realignment udah bagus, kemudian kita tapi isi perjanjian tidak sesuai dengan judul, wah ini yang bahaya kalau menurut saya. Saya suka kadang marah ya kalau misalnya negara lain itu menganggap orang Indonesia itu antara naif sama bodoh disamakan saja. Lain orang bodoh sama orang naif itu sebenarnya. Prof, kalau Prof Hikmah sendiri melihat ini, tadi saya sempat beberapa kali membaca beberapa informasi terkait sebenarnya Singapura sendiri memang telah membantu pihak berwenang di Indonesia untuk memberikan konfirmasi tentang keberadaan warga negara Indonesia tertentu yang sedang diselidiki. Nah, apakah permintaan Singapura sendiri terkait dengan perjanjian ekstradisi ini yang memang masih belum diratifikasi karena tadi ada permintaan dari Singapura terkait dengan wilayah pelatihan untuk pesawat udara yang tidak disetujui oleh DPR. Nah, kalau dari Prof sendiri, apakah ada titik tengah begitu, Prof? Ya, kalau udah kedaulatan, bagaimana mau cari titik tengah ya? Mau dikompromikan seperti apa? Kalau menurut saya ya sulit kalau misalnya kita bicara soal titik tengah. Ya, satu itu. Yang kedua, kalaupun kita nggak punya perjanjian ekstradisi, kemarin-kemarin ini banyak kok para pelaku kejahatan yang kita minta ke Singapura, akhirnya dikembalikan kok sama Singapura. Karena sekarang Singapura bilang bahwa saya nggak mau lagi mempunyai citra sebagai negara yang menampung pelarian-pelarian kejahatan ini. Dia bilang saya mau menjadi negara yang bersih, apalagi dia sudah ikut dalam berbagai perjanjian internasional lah. Ya, jadi kita sebenarnya
kalau zaman sekarang ini, oke, kalau misalnya Singapura dia tidak mau ada perjanjian ekstradisi, ini kan bukan seperti tahun 70-80-an yang memang banyak para pelaku kejahatan kerah putih kita berada di Singapura dan kemudian sulit dengan alasan Singapura bilang bahwa kita tidak punya perjanjian ekstradisi. Bahkan kalau kita punya perjanjian ekstradisi, nanti dicek lagi tuh, korupsinya sama nggak dengan korupsi di Singapura, korupsi Indonesia. Karena banyak juga kalau misalnya korupsi yang tidak sama dengan Indonesia, berarti walaupun kita sudah punya perjanjian ekstradisi, nggak akan dikirim ke Indonesia. Contoh misalnya pada waktu kita dengan Australia punya perjanjian ekstradisi, ketika kita minta jasa raharja untuk dikembalikan ke Indonesia, siapa Edi Tansil, itu pergi ke pengadilan dan akhirnya apa? Pengadilan mengatakan bahwa nggak boleh, harus tetap di sini. Siapa namanya? Buron itu, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kita perlu, wah kita sekarang menang sila. Enggak, ini masih ada detail-detailnya dan sangat-sangat complicated kalau mengenai masalah ini. Baik, Prof, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan bahas lagi terkait detail apa yang harus dicermati dari pemerintah Indonesia terhadap perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang telah diupayakan sejak 1998 akhirnya tercapai. Lewat perjanjian ini, kedua negara nantinya sepakat melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia ataupun Singapura. Dikutip dari MNC Portal Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli mengatakan perjanjian ini diharapkan bisa membawa efek gentar bagi pelaku tindak pidana di kedua negara. Perjanjian ini juga dipastikan makin mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan seperti Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan KPK nantinya akan lebih mudah menangkap serta memulangkan koruptor yang berupaya melarikan diri ke Singapura. Sebab sebelumnya Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, negara yang kerap disebut tempat persembunyian koruptor beserta harta-hartanya. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyambut baik penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Kapolri menyebut adanya perjanjian kedua negara tersebut diyakini akan mengoptimalkan penegakan hukum serta pemberantasan kejahatan lintas negara atau transnasional. Perjanjian itu juga akan meningkatkan peran kepolisian dalam rangka penegakan hukum pada kasus korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika hingga terorisme. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog bersama pengamat hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, ya. Tadi Prof sempat menyebutkan ada beberapa detail yang harus dicermati, begitu Prof, oleh pemerintah Indonesia, dan juga PM Lee sendiri juga menyebut bahwa perjanjian ekstradisi ini akan memberi sinyal yang baik untuk bagi investornya. Keuntungannya apa Prof untuk investor dan pengaruhnya untuk investasi di Indonesia? Apa ini semata-mata hanya terkait investasi saja atau seperti apa Prof? Ya, sebenarnya kalau kita bicara ekstradisi nggak ada kaitannya dengan investasi. Kecuali Singapura mengatakan kalau misalnya kita buat perjanjian ekstradisi, kamu kasih saya perjanjian pertahanan, kita buat perjanjian terkait dengan FIR, tapi kamu nanti saya akan serahkan banyak investasi ke Indonesia, ya itu namanya bargaining gitu ya. Seperti jual beli di pasar lah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang kita perlu ingat adalah perjanjian ekstradisi ini kalau cuma ditanda tangan, nanti seperti kayak 2007 ditanda tangan, tapi kalau nggak diratifikasi ya nggak akan efektif. Ya. Kedua, kalaupun nanti efektif, nanti kan ada istilahnya dalam perjanjian ekstradisi itu namanya dual criminality. Harus di Indonesia itu jahat, di Singapura juga jahat. Nah, kalau kita bicara korupsi saja, ya apakah korupsi di Indonesia definisinya sama dengan definisi di Singapura? Apakah delik korupsi di Singapura itu mengenal kalau misalnya ada korupsi karena kerugian negara? Karena di Singapura nggak kenal. Kalau misalnya ada para pelaku kejahatan korupsi yang lari ke sana karena merugikan keuangan negara, bisa aja dia terbebas.
ya. Nah, lalu kedua, dual criminality-nya itu tentu tidak hanya korupsi, tetapi misalnya pelaku kejahatan kerah putih dan lain sebagainya, ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara ekstradisi ini tidak terkait dengan masalah aset, karena aset itu diatur di dalam namanya perjanjian timbal balik hukum, mutual legal assistance. Nah, MLA ini sebenarnya kalau di antara Indonesia dengan Singapura sudah ada perjanjiannya yang sifatnya regional kawasan yang disebut sebagai ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty. Jadi sudah ada. Nah, memang kalau yang ekstradisi itu tidak ada. Nah, efek gentar itu kalau sekarang sih sudah tidak, tanpa perjanjian ekstradisi Singapura sudah menyerahkan pelaku-pelaku kejahatan kan sudah ada beberapa kali tahun-tahun kemarin. Ya, tanpa perjanjian ekstradisi. Memang kalau tidak ada perjanjian ekstradisi itu menjadi hak dari Singapura untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan. Nah, sementara kalau ada perjanjian ekstradisi, maka kalau ketika Indonesia meminta, maka Singapura punya kewajiban untuk menyerahkan sepanjang orang itu tidak pergi ke pengadilan di Singapura untuk mengatakan bahwa tolong saya dicegah untuk dikirim ke Indonesia. Prof, apakah sebenarnya karena tadi statement Prof sempat menyampaikan, apakah karena sebenarnya Singapura sendiri sudah membantu Indonesia untuk mengirim orang-orang yang memang sedang dicari di negara ini, apakah hal itu yang akhirnya membuat seolah-olah perjanjian ekstradisi ini tidak terlalu krusial untuk dikejar, begitu Prof? Betul sekali, ya, betul sekali, seperti itu. Kalau tahun-tahun 80-an, tahun 90-an itu Singapura karena masih membutuhkan uang-uang kotor dari Indonesia, ya mungkin dia akan mengatakan, ini kan bukan korupsi, mereka investasi ke saya. Dan mereka investor, saya kasih aja PR, permanent residence. Bahkan kalau perlu, karena dia memberikan jumlah uang yang besar dan PR sudah lama, kalau dia mau minta kewarganegaraan Singapura, boleh saya kasih kewarganegaraan Singapura. Nah, ketika mereka jadi warga negara Singapura, kita minta untuk diekstradisi, Singapura bilang, oh nggak bisa, ini udah warga negara saya. Itu makanya diberlakukanlah retroaktif yang 15 tahun, terus sekarang jadi 18 tahun. Itu supaya menjangkau mereka-mereka yang sudah berganti kewarganegaraan, tetapi mereka pada waktu itu masih warga negara Indonesia, seperti itu. Dan mungkin itu juga Prof, berarti yang sebenarnya selama ini sempat ada statement bahwa wah Singapura ini sebagai negaranya koruptor Indonesia gitu, atau negara persembunyiannya koruptor. Dan pada akhirnya ketika perjanjian ekstradisi ini akhirnya bisa diberlakukan, ada stigma dari masyarakat bahwa nantinya investasi yang begitu besar di negara Singapura ini akan hilang, sehingga akhirnya Singapura meminta atau barter yang fair tadi Prof, yang bisa dibilang tidak apple to apple. Dan dalam hal ini langkah pemerintah Indonesia harus seperti apa Prof? Ya, makanya itu saya terus terang nggak bisa menyalahkan Bapak Presiden ya, tetapi yang harus kita mintakan pertanggungjawaban adalah staf-staf beliau di bawah ya, untuk menjelaskan bagaimana ini ceritanya. Karena kalau Bapak Presiden kan tegas bilang bahwa Fir harus kembali ke Indonesia. Kok ini ada masalah pendelegasian ya, ruang udara dari 0 kaki sampai 37.000 kaki. Ini kenapa seperti itu? Ini yang harus kemudian dijawab ya. Karena saya yakin Bapak Presiden kalau tahu kayak begini juga beliau akan menyesalkan kenapa kayak beginian kok ditandatangani. Ya, belum lagi kalau kaitan dengan perjanjian pertahanan yang tadi mengganggu alur laut kepulauan Indonesia dan lain sebagainya yang seharusnya tidak ditandatangani gitu ya. Masa pada masa 2007 pada masa SBY ini dianggap sebagai melanggar kedaulatan, tetapi hari ini tidak melanggar kedaulatan gara-gara pemimpinnya berubah. Kalau kita bicara soal kedaulatan, kita harus tegas, harus sama kapanpun itu ya. Seperti itu sih. Berarti PR-nya masih banyak dong ya, Prof? Masih banyak, belum lagi kan soal ratifikasi, ya nantinya pemerintah pun harus membuka. Nggak mungkin diam-diam. Dan dalam zaman sekarang ini nggak boleh lagi pemerintah itu diam-diam dengan DPR lalu tiba-tiba muncul. Nanti banyak menghadapi berbagai permasalahan, dan yang kasihan adalah rakyat, karena rakyat ini adalah yang punya kedaulatan terhadap negara ini. Prof, ada yang berpendapat bahwa penandatanganan perjanjian ini semata-mata hanya untuk membangun kembali citra Jokowi terkait dengan janji politik presiden yang ingin mengembalikan aset negara dari luar negeri kembali ke tanah air. Ini tanggapannya seperti apa, Prof? Ya kalau misalnya seperti itu, ratifikasi aja perjanjian yang kemarin. Kenapa harus kemudian diulang lagi perjanjian itu diteken? Lalu kalau misalnya mau memperjuangkan seperti itu, bilang sama Singapura,
bahwa kalau misalnya perjanjian ekstradisi itu harus dipisahkan dari perjanjian pertahanan, tidak boleh dikait-kaitkan dengan perjanjian pertahanan. Ya, bahkan juga kalau misalnya terkait dengan perjanjian nuklir. Nah, itu baru bisa menaikkan citra Bapak Presiden. Saya setuju kalau misalnya seperti itu. Cepat-cepat saja diratifikasi. Butuh waktu berapa lama, Prof, untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi ini? Karena dari tahun 2007 sampai sekarang belum tuntas-tuntas, Prof. Ya, belum tuntas karena tadi itu permintaan Singapura untuk mentandemkan dengan perjanjian pertahanan. Tapi kalau misalnya nggak ada tandem dengan perjanjian pertahanan, ya pertemuan nanti DPR misalnya setelah masa reses terus kemudian dibahas juga bisa. Ya memang sih harus ada urutan-urutan legislasi dan lain sebagainya. Tapi bisa aja kalau misalnya mau segera juga bisa dilakukan, dalam hitungan bulan juga bisa. Tapi sekali lagi, asal Singapura nggak minta perjanjian pertahanan. Kalau misalnya dia minta perjanjian pertahanan, ya nggak bisa. Tahun 2007 itu sebenarnya Singapura sudah mengajukan 2 perjanjian ini untuk diratifikasi oleh parlemennya. Nah, kalau misalnya udah disetujui oleh parlemennya, kan berarti tinggal tunggu dari Indonesia untuk berlaku efektif. Ya kan? Tapi Indonesia nggak mau pada waktu itu karena kok dikait-kaitkan sama perjanjian pertahanan. Pisah dong. Maka saya di awal tadi bilang, perjanjian seperti ini jangan main paket-paketan. Ya. Bahayanya kalau main paket-paketan seperti kayak begini. Harusnya satu-satu aja. FIR ya FIR aja. Ekstradisi saja. Ya, terus kemudian pertahanan. Jadi nggak ada bargainingan seperti kayak begitu. Baik. Berarti kalau kayak begitu, Prof, kita tunggu saja bagaimana pembahasan ini bisa secara politik diselesaikan dengan cepat di parlemen. Terima kasih, Prof, Betul. untuk Terima waktunya. kasih. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lain. Tetap bersama kami di MNC News.